Perkenalkan, nama saya Herlina Andila. Saya dari Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Musikalitas. Teman-teman bisa manggil saya Lina. Di sini saya mau melakukan penyuluhan kesehatan tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Nah, sebelum kita melakukan penyuluhan, ada baiknya kita boleh kenalan dulu dong. Nama saya Wandelina. Nah, Wandelina. Saya Aldi. Dan nama saya Pia. Oh, hai Pia. Iya. Baik, kan ini kan pada remaja ya teman-teman. Temen tahu nggak remaja itu usianya dari berapa tahun sampai berapa tahun? Remaja. Remaja. Remaja dari 14 sampai ke 16 ya, Kak. 14 sampai 16. Aldi? 14 sampai 20. 14 sampai 20. Angelina? Mungkin dari 18 sampai 25. 18 sampai 25. Ada memang beberapa pernyataan yang menyatakan dari umur 15 sampai 24, ada yang menyatakan dari umur 14. Tapi nanti kita sama-sama nonton videonya ya. Untuk itu teman-teman ada yang tahu nggak tentang kesehatan reproduksi? Apa itu kesehatan reproduksi? Alat reproduksi. Kesehatan reproduksinya, pengertiannya dulu. Merupakan kondisi kesehatan yang menyangkut masalah kesehatan organ reproduksi yang kesiapannya dimulai sejak usia remaja, ditandai oleh haid pertama kali pada remaja perempuan atau mimpi basah pada remaja laki-laki. Ya, atau yang kita kenal dengan pubertas. Itulah pertanda pertama awal usia remaja. Nah, ada baiknya kita nonton sama-sama dulu ya videonya teman-teman. Nah teman-teman, tadi kan sudah menonton videonya. Apakah sudah agak sedikit paham tentang reproduksi? Paham, Kak? Baik teman-teman, selanjutnya kita mau membahas tentang perubahan pada remaja, terutama pada laki-laki dan perempuan. Nah di sini kan ada perubahan pada remaja laki-laki. Aldi boleh dibacain, Aldi? Tumbuh suburnya rambut, janggut, kumis, dan lain-lain. Nah pertanda sudah remaja itu bakalan tumbuh rambut itu bakalan tumbuh di daerah-daerah tertentu seperti di ketiak, di kemaluan. Terus janggut juga akan tumbuh, rambut-rambut halus, dan kumis juga. Yang kedua, Suara semakin besar dan berat. bisa kita dengar dari suara Aldi ya teman-teman. Suara Aldi udah semakin besar dan berat. Lalu yang ketiga, Aldi? Badan mulai membentuk seperti segitiga dan muka bertambah persegi. Nah ini dianya lebih ke dewasa lagi mukanya. Teman-teman, ini kan ada perubahan pada remaja yang perempuan. Nah, berhubung perempuannya ada 2, Pia boleh baca 2 dan Angelina boleh baca 2. Ayo dimulai dari Pia. 1. Pinggul semakin besar dan melebar. Ya, pertandanya yaitu yang pertama pinggul semakin besar dan melebar. Apalagi setelah haid pertama pasti pinggul mulai membesar dan melebar. Yang kedua, Kelenjar-kelenjar pada dada menjadi berisi atau berlemak. ya payudara mulai membesar ya teman-teman. Yang ketiga boleh Angelina. Suara menjadi bulat, merdu, dan tinggi. Ya, seperti suara Sophia dan Angelina ya teman-teman. Ya Aldi bisa didengar? So, Muka menjadi bulat dan berisi. Berarti itu pertandanya agak sedikit gemukan ya teman-teman. Bukan berarti gendut, tapi lebih berisi. Lalu ini ada gambar alat-alat reproduksi yang laki-laki dan perempuan. Kita bahas yang laki-laki dulu ya teman-teman. Di sini yang laki-laki itu ada yang bentuknya panjang, itu dinamakan penis. Lalu yang bentuknya bulat itu namanya testis ya teman-teman. Di testis inilah tempat memproduksi sel sperma. Sperma itu yang berguna jika bertemu dengan sel telur akan melakukan pembuahan atau seorang perempuan bisa hamil. Lalu yang di perempuan itu ada rahim, ada tuba falopi,
Tuba falopi itu tempat pertemuannya antara sel telur dan sel sperma. Lalu ovarium. Nah, di ovarium ini tempat memproduksi sel telur. Nanti sel telur itu jika sudah bertemu dengan sel sperma di tuba falopi, mereka akan turun ke rahim. Di situ dia akan melakukan pembesaran atau pembuahan yang kita sering sebut dengan janin. Lalu nanti janin akan dilahirkan melalui vagina. Yang vagina itu yang paling bawah ya teman-teman. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Cukup mengerti. Oke, Pia cukup mengerti. Kalau Aldi sama Angelina? Sudah paham, Kak. Paham. Lanjut kita ke fungsi alat reproduksi ya teman-teman. Nah, fungsi alat reproduksi itu kalau yang untuk laki-laki itu menghasilkan, menyimpan dan memproduksi sel sperma. Kalau untuk perempuan itu menghasilkan, menyimpan dan memproduksi sel telur atau ovum. Lalu untuk menambah keturunan dengan cara hamil tadi. Oke. Lalu selanjutnya ada cara merawat dan menjaga organ reproduksi. Yang perempuan itu yang pertama, cuci tangan sebelum menyentuh area genital. Sebelum BAB atau BAK sebaiknya mencuci tangan. Cuci tangannya itu jangan menggunakan air yang ada di bak ya teman-teman, tapi air yang dari keran biar lebih higienis. Lalu ada gantilah celana dalam minimal 2 kali sehari agar tetap bersih dan terjaga kelengkapan area kelamin. Untuk orang yang sering berkeringat itu bisa lebih dari 2 kali dalam sehari, dan gunakan celana dalam yang berbahan katun. Lalu ada hindari penggunaan celana dalam yang terlalu ketat, karena penggunaan celana dalam yang terlalu ketat itu dapat menghambat udara yang masuk ke vagina dan juga dapat menyebabkan keputihan. Lalu jika teman-teman haid, gantilah pembalut secara rutin minimal 6 jam sekali. Minimal ya teman-teman 6 jam sekali. Jika menstruasinya berlebihan, 3-4 jam sekali bisa diganti. Atau ketika teman-teman mau buang, setelah buang air kecil, setidaknya langsung mengganti pembalut. Jangan menggunakan pembalut yang ada pewanginya ya teman-teman, yang ada antiseptiknya maupun pewanginya, karena dapat mempengaruhi pH, mengganggu keseimbangan mikroorganisme dan menjadi infeksi. Lalu saat teman-teman membasuh genitalia setelah buang air kecil atau buang air besar, itu kalau yang perempuan itu dari depan ke belakang ya teman-teman, jangan dari belakang ke depan. Karena kalau dari belakang itu kuman-kuman yang dari anus akan masuk ke vagina. Tapi kalau dari depan ke belakang, jadi dari depan sini ke belakang ya teman-teman. Jangan seperti menggosok, tapi dari depan ke belakang, terus diangkat lagi dari depan ke belakang, seperti itu. Itu untuk menghindari sisa air seni, kotoran, dan bakteri agar tidak masuk ke vagina. Lalu ada rajinlah mencukur dan membersihkan rambut organ intim secara rutin. Ini teman-teman, kan pada remaja itu terdapat rambut pada alat kelamin ya teman-teman. Itu harus dicukur secara berkala jika panjang. Karena kalau tidak dicukur dapat membuat organisme atau bakteri-bakteri itu tumbuh dan jamur juga semakin banyak. Jadi jika dicukur, organisme itu jadi berkurang. Yang terdapat di situ cuman mikroorganisme yang baik. Lalu teman-teman, setelah teman-teman membasuh menggunakan air, sebaiknya teman-teman mengelapnya ya menggunakan handuk kering atau bisa dengan tisu, tapi tisunya yang bahannya bagus ya teman-teman, jangan yang mudah lengket atau menempel-nempel, karena jika seperti itu dia bakalan menempel di vagina dan akan menyebabkan keputihan. Mengerikan kan teman-teman kalau kita tidak menjaga kebersihan. Nah, itu untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki itu cuci tangan dulu sebelum dan sesudah buang air kecil. Jadi bukan hanya perempuan saja yang harus mencuci tangan, mentang-mentang laki-laki berdiri gitu kan.
Tapi harus tetap cuci tangan ya. Nah, lalu bersihkan daerah sekitar penis setiap kali mandi. Ingat ya Aldi, harus dibersihkan. Lalu yang ketiga ada secara berkala cukurlah bulu kemaluan. Itu sama dengan yang perempuan tadi. Kalau tidak bakalan tumbuh jamur dan mikroorganisme. Lalu menjaga kebersihan celana dalam. Kalau keringatan langsung diganti juga ya Aldi. Putih kak. Lalu ini biasanya itu kan kalau ada jamur penis bakalan terasa gatal. Perempuan juga vaginanya akan terasa gatal. Vaginanya akan terasa gatal. Itu jangan digaruk ya teman-teman, karena dapat menyebabkan luka. Lalu jangan terlalu sering menggunakan toilet umum. Toilet umum itu seperti toilet di stasiun, di terminal, di bandara, di mall, di bioskop. Itu jangan terlalu sering digunakan ya teman-teman, karena di situ banyak bakteri yang kita tidak tahu dari orang-orang lain. Jikapun kalian menggunakan itu, kan biasanya ada pilihan toilet jongkok atau toilet duduk. Pilihlah toilet jongkok karena itu lebih sehat. Jika toilet duduk, setidaknya teman-teman melihat itu ada pembersihnya atau enggak, antiseptiknya atau enggak. Lalu untuk laki-laki, perempuan juga sih, ada beberapa, jauhi rokok karena rokok dapat menyebabkan impotensi bagi laki-laki. Nah, kalau pada perempuan, jika merokok itu dapat merusak ovarium. Lalu alkohol juga. Alkohol itu dapat menyebabkan halusinasi, kelelahan, dan penurunan prestasi. Nah, di sini teman-teman ada moto jaga alat reproduksimu. Yang pertama itu cintai diri sendiri. Yang kedua itu berpikir positif. Yang ketiga jaga kesehatan. Yang keempat pacaran yang sehat. Jangan melakukan hal yang belum seharusnya dilakukan. Lalu konsultasi, maka tercipta kesehatan reproduksi. Nih teman-teman, ini kan penjelasan dari saya sudah. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya Kak, kenapa kalau sudah keputihan tuh belum pernah terjadi, sudah pernah terjadi, tetapi itu terjadi lagi setelah beberapa tahun atau beberapa bulan kemudian baru terkena keputihan lagi. Nah gini Pia, biasanya itu kan keputihan. Keputihan itu ada beberapa. Yang pertama itu sudah kakak jelasin tadi, itu karena celana dalam yang terlalu ketat, sehingga sirkulasi udara itu tidak dapat masuk ya Pia. Lalu bisa juga karena menggunakan tisu tadi yang menempel, itu juga karena kelamaan dianya jadi dapat menyebabkan keputihan. Lalu ini juga ada Pia, biasanya itu setiap bulan perempuan itu akan mendapatkan keputihan. Keputihannya itu biasanya itu dianya itu seperti lendir, lengket, dan warnanya itu putih. Nah, yang Pia tanyakan ini warnanya seperti apa? Putih susu. Lengket gak dia? Nah, kalau yang seperti itu, Pia itu pertanda kalau seorang perempuan itu sedang dalam masa subur. Kalau seorang perempuan sedang dalam masa subur, jika dia melakukan hubungan intim, maka dia akan dengan otomatis dia bisa hamil. Karena itu masa suburnya ya. Jadi masa subur itu dapat kita lihat dari keputihan. Yang keputihannya tadi lengket, warnanya putih, dan dianya seperti menggumpal ya Pia. Nah seperti itu teman-teman. Dari Pia apakah sudah paham? Paham. Terima kasih. Ya, kembali kasih Pia. Ayo ada lagi pertanyaan? Tulis. Enggak. Nah, Ada tentang banjir tentang menstruasi. menstruasi. Kalau halangan itu kan itu sering keluar kayak gumpalan-gumpalan gitu. Gumpalan. Nah, ini Angelina. Kan dari biasanya perempuan tuh darah kotornya itu menggumpal kayak gitu kan. Nah, dari situ kita itu dapat melihat kalau itu himen kita, selaput darah yang ada di vagina kita. Jadi jika perempuan itu kan di vaginanya itu ada himen. Jika himennya itu rapat, saat menstruasi dia bakalan mengeluarkan himen yang
darah yang menggumpal-gumpal. Tapi jika himennya itu tidak rapat, maka dia akan mengeluarkan darah yang seperti darah biasa mengalir kayak gitu. Menstruasi itu terjadi karena sel telur tidak bertemu dengan sel ovum, makanya dianya runtuh dan jadilah menstruasi kita setiap bulan. Nah, selanjutnya ada lagi? Mau nanya, aku bisa terjadi HIV? Oh, HIV. Gini Bang Aldi, HIV itu terjadi ada beberapa, yaitu yang pertama, kalian tahu teman-teman tentang PSK? Tahu Kak? PSK itu kan dia melayani banyak orang ya yang dilayaninya. Dia tidak tahu itu orang itu terinfeksi penyakit HIV atau tidak. Itu bisa dari situ juga. Lalu ada yang dari jarum pembuatan tato. Yang pembuatan tato itu jika yang membuat tato tidak mau rugi atau tidak mau mengeluarkan uang yang banyak, dia akan memakai satu jarum tato untuk semuanya. Padahal kan itu kan bisa jadi teman-teman yang lain terinfeksi HIV. Lalu dari jarum suntik narkoba juga. Jadi jauhilah narkoba teman-teman, sangat bahaya. Lalu kalau dari ibu-ibu, biasanya ibu-ibu hamil itu anaknya otomatis terkena HIV. Gitu teman-teman. Jadi buat yang terkena HIV itu kita jauhi persepsi kalau kita bersentuhan dengan dia kita terkena HIV. Enggak ya teman-teman. HIV itu hanya dapat ditularkan oleh darah. Misalnya teman-teman terluka, terus teman-teman terkena keringatnya si yang kena HIV ini tadi, otomatis teman-teman pasti terinfeksi HIV. Jadi dia hanya ditularkan melalui darah, tidak dengan sentuhan seperti bersalaman atau dengan teman-teman dengan satu tempat wadah makan. Itu tidak ditularkan. Lalu apakah ada pertanyaan lagi? Cukup sekian dan terima kasih. Cukup. Tudis? Oke teman-teman, baiklah teman-teman, kalau sudah paham semua, semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat bermanfaat buat teman-teman. Jadi teman-teman jauhi narkoba ya teman-teman, jauhi merokok, jaga diri sendiri, cintai diri sendiri, rawat kebersihan diri sendiri. Jangan sampai teman-teman menyesal di masa depan, karena kesehatan pada remaja menentukan teman-teman akan jadi apa di masa depan. Oke teman-teman? Oke, siap. Oke. Masya. Baik teman-teman, terima kasih ya teman-teman. Oh iya.